Seringkali di antara kita ada yang telah cukup lama tidak memikirkan bagaimana berbuat kebajikan kepada sesama, disebabkan terlalu banyak memikirkan dirinya sendiri. Kondisinya memang menghendaki demikian, karena begitu banyak tuntunan duniawi, sehingga membuai hampir seluruh perhatian untuk mendapatkan dunia demi kepentingan nafsunya. Artinya, seluruh kekuatan dan perhatian difokuskan untuk mencari harta demi memenuhi keinginannya untuk hidup berkecukupan dalam berlimpah harta. Banyak di antara mereka lupa bahwa ketenangan dan kebahagiaan itu bukan semata-mata karena banyaknya harta, melainkan ada faktor lainnya yang menentukan, yakni hati dan pikiran yang damai dan kepasrahan yang total kepada Tuhan. Banyak sekali kata mutiara yang muncul dari orang yang bijak, bahwa hakikat kaya adalah kaya bukan tentang harta, tetapi kekayaan itu muncul dan disebabkan oleh hati. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Dengan hati nurani manusia akan sanggup merefleksikan dirinya, terutama dalam mengenal dirinya sendiri ataupun mengenal orang lain. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang bebas, namun dalam kebebasan itu pun memiliki batasan, karena tidak diperkenankan untuk bersinggung dengan kebebasan orang lain ketika mereka sedang melakukan interaksi. Nilai dan moral akan muncul ketika berada pada orang lain, dan ia akan bergabung dengan nilai lain, seperti agama, hukum, dan budaya. Adapun pepatah Roma yang mengatakan "Quid leges sans moribus", apa artinya undang-undang jika tidak disertai dengan moralitas? Hal ini menandakan bahwa hukum tidak berarti tanpa disertai dengan moralitas. Kualitas hukum harus disertai dan diukur dengan norma moral. Perundang-undangan yang immoral harus diganti. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum, sebab moral tanpa hukum hanya angan-angan saja. Jika tidak diundangkan atau dilembagakan dalam masyarakat, meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda. Sebab dalam kenyataannya, mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moral atau ada pada undang-undang yang immoral, yang berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum dan moral. Dengan itu, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, apalagi jika dalam konteks membutuhkan hukum, kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas, hukum tampak kosong dan hampa. Setiap manusia sangatlah unik. Dari setiap individunya memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu sama lain. Di satu sisi, perbedaan tersebut mencerminkan keanekaragaman yang menjadikan masing-masing individu memiliki karakter yang khas. Namun, di sisi lain, perbedaan karakter manusia cukup menyulitkan dalam konteks hubungan sosial. Dalam kehidupan sosialnya, manusia seringkali dinilai dari karakter dan kepribadiannya. Dua hal yang berbeda namun tak jarang dipahami secara sama. Karakter manusia umumnya diletakkan pada norma moral, sedangkan kepribadian tidak ada kaitannya dengan moral. Kepribadian merupakan sikap hakiki yang tercermin pada sikap manusia, yang membedakannya dengan manusia lain. Meski berbeda, namun karakter dan kepribadian sama-sama memiliki hasil interaksi antara manusia dengan pengalaman hidup dan lingkungan sekitarnya. Karakter dapat dibentuk, sedangkan kepribadian bisa diubah. Keduanya memiliki hubungan dalam pengaruhnya terhadap perilaku manusia.